Baku tembak pecah di tepi barat bikin gerombolan tentara Israel tewas dan pemukim ilegal terluka. Begini kronologinya. אני רוצה לשבח את השוטרים שבאו ופעלו במהירות, בגבורה ובתושייה יוצאת מן הכלל. הם הגיעו תוך דקות, לצערנו גם דקות זה לפעמים מאוחר מדי. אני כינסתי עכשיו הערכת מצב עם כל גורמי הביטחון. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mencekam, itulah kondisi yang dapat menggambarkan situasi di tepi barat saat ini. Hal yang jarang terjadi pun terjadi setelah beberapa tentara Israel tumbang akibat ditembus timah panas. Dan juga berdampak pada beberapa pemukim yang berada di sana. Tentu hal ini sangat genting karena perpecahan makin meningkat setelah permintaan gencatan senjata. Sementara itu 5 orang Israel terluka dalam penembakan di tepi barat pada Selasa 20 Juni 2023. Menurut media lokal yang dilansir Anadolu Agency, seorang pemukim dan 4 tentara diserang dari satu mobil yang melaju kencang di pos pemeriksaan militer Rihan dekat Jenin, ungkap laporan penyair publik Israel Kan. Tidak ada klaim tanggung jawab atas serangan itu. Pasukan Israel meluncurkan perburuan untuk para penyerang. Kan mengatakan mobil yang digunakan dalam penembakan itu ditinggalkan dan habis terbakar setelah penyerangan tersebut. Channel 14 Israel mengatakan tentara menutup kota Palestina di dekat pos pemeriksaan Rihan. Setelah serangan itu, ketegangan meningkat di kawasan tepi barat dan jalur Gaza seiring aksi brutal Israel menembaki warga sipil Palestina dalam sejumlah penggerebekan. Kelompok perlawanan Palestina balas serangan penembakan di Jenin. Pejuang perlawanan Palestina melakukan balasan dengan 2 serangan penembakan di Jenin, salah satunya menyebabkan kerusakan unit pemukiman di pemukiman Janer Ahad. Dikutip dari PAL Info, pejuang perlawanan menargetkan pemukiman Janer dengan peluru berat yang menyebabkan berbagai kerusakan di unit pemukiman, sementara pasukan pendudukan mulai mencari para pelakunya. Sementara, penembakan lain juga terjadi sekitar pemukiman Dotan di Jenin dan tentara pendudukan mengerahkan pasukannya setelah 2 operasi heroik tersebut, yang mana para pejuang berhasil mundur dengan aman. Helikopter tentara pendudukan terbang menuju pemukiman Janer, utara Jenin, guna mencari para pelaku, ungkap sumber itu. Perlawanan berlanjut di tepi barat dan Yerusalem yang diduduki selama seminggu terakhir mengakibatkan 12 pemukim dan tentara terluka, sementara 3 warga sipil tewas. Selama periode 19 Mei 2023 hingga 25 Mei, sumber itu mendokumentasikan 185 aksi perlawanan, termasuk 24 penembakan, 1 upaya penikaman. Pemuda perlawanan membakar fasilitas militer pendudukan. Selain itu, menghancurkan 7 kendaraan Israel dan peralatan militer di bagian terpisah dari tepi barat. Kedatangan pasukan Lion Dance atau sarang singa bikin takut Israel sampai persiapkan hal ini. Padahal kelompok sarang singa cuma ada puluhan anggota tapi kekuatannya bukan main. Lion Dance bukan kelompok baru di Palestina, namun kemunculannya menggemparkan publik Israel karena memiliki kekuatan dan kehebatan yang terorganisir. Bahkan tidak pernah ada dalam pikiran tentara Israel untuk menghabisi puluhan anggotanya, karena Lion Dance terkenal dengan keberanian dan ketangguhannya. Sementara itu, The Lion Dance adalah pusat dari gerakan yang dipimpin para pemuda ini. Namun perlawanan bersenjata yang berkembang di tepi barat
menyebabkan lebih dari sekedar sakit kepala bagi Tel Aviv. Jika fenomena ini terus berkembang, hal itu dapat mengancam keberadaan PA. Selain menempatkan Israel di depan pilihan yang paling sulit sejak invasi kota-kota besar tepi barat Palestina pada tahun 2002. Dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Israel, Yediot Ahronot, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengklaim bahwa Lion Dance adalah kelompok yang terdiri dari 30 anggota. The Lion Dance bagaimanapun bukanlah kasus yang terisolasi, tetapi bagian dari fenomena yang lebih besar yang mencakup Brigade Nablus, Brigade Jenin, dan kelompok lain yang sebagian besar berlokasi di tepi barat utara. Kelompok tersebut bersama dengan unit militer bersenjata Palestina lainnya telah aktif dalam menanggapi pembunuhan warga Palestina, termasuk anak-anak, orang tua, dan pada 14 Oktober bahkan seorang dokter Palestina, Abdullah Abu Altin, yang meninggal karena luka-lukanya di Jenin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 170 warga Palestina tewas di tepi barat dan Gaza. Sejak awal tahun, tanggapan Palestina itu termasuk pembunuhan 2 tentara Israel, satu di Suafat pada 8 Oktober dan yang lainnya di dekat Nablus pada 11 Oktober. Setelah serangan Suafat, Israel sepenuhnya menyegel kamp pengungsi Suafat sebagai bentuk hukuman kolektif, mirip dengan pengepungan baru-baru ini di Jenin dan kota-kota Palestina lainnya. Mengutip media Ibrani Israel, Harian Arab Palestina, Al-Quds melaporkan bahwa militer Israel akan memfokuskan operasinya dalam beberapa minggu mendatang untuk menargetkan Lions Den. Ribuan tentara pendudukan Israel kemungkinan akan dikerahkan di tepi barat untuk pertempuran yang akan datang. Sulit membayangkan bahwa Israel akan memobilisasi banyak tentaranya untuk melawan 30 pejuang Palestina di Nablus. Memang tepi barat sedang berubah. Sebuah generasi baru yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ingatan tentang Intifada kedua 2000 sampai 2005 tidak mengalami invasi Israel saat itu, tetapi tumbuh di bawah pendudukan dan apartheid. Melahap ingatan akan perlawanan di Jenin, Nablus, dan Hebron. Dilihat dari wacana politik, nyanyian, dan simbol mereka, generasi ini sudah muak dengan perpecahan Palestina yang melumpuhkan dan seringkali dangkal di antara faksi, ideologi, dan wilayah. Faktanya, brigade yang baru dibentuk termasuk Lion Den diyakini sebagai kelompok multifaksi yang membawa untuk pertama kalinya pejuang dari Hamas, Fatah, dan lainnya ke dalam satu platform. Ini menjelaskan antusiasme rakyat dan kurangnya kecurigaan di antara orang Palestina biasa terhadap para pejuang baru.